Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Langsung aja review pertandingan Piala FA ronde ketiga ya, atau babak ketiga ini antara Manchester United menghadapi Aston Villa. Gua ada beberapa catatan, banyak sebenarnya catatannya ya. Langsung aja dimulai dari formasi. Masih tetap di awal ya, menggunakan 4-3-2. Cristiano Ronaldo cedera, Phil Jones cedera, Harry Maguire nggak ada, Jadon Sancho pun juga nggak ada. Tapi yang bermain di kiper dimulai dari David De Gea, bukan Dean Henderson. Bahkan seorang Dean Henderson ini juga tidak ada di bangku cadangan. Donny van de Beek juga mulai atau berada di bangku cadangan. Dan menurut gua kalau melihat dari squad yang ada ya, di antara di bangku cadangan dan juga yang tampil ya, ini merupakan squad terkuat yang kita punya. Pun juga Aston Villa menurunkan, kalau menurut gue sih, mayoritas tim utamanya untuk menghadapi Manchester United kali ini. Jadi dua tim ini betul-betul mengejar kemenangan ya di pertandingan ini kalau dilihat dari formasi awal masing-masing tim. 10 menit awal Manchester United ini main langsung tancap gas, determinasi tinggi, pergerakan pemain sangat cair. Kualitas passing juga menurut gue bagus ya, setidaknya lebih bagus daripada ketika menghadapi Wolverhampton. Baik itu umpan pendek maupun umpan jauh yang sering diperagakan ini dari sayap ke sayap. Di menit ke-9, Manchester United langsung buka keunggulan melalui heading Scott McTominay. Assist dari Fred dari skema serangan di sisi kanan yang kalau tidak salah diawali oleh Mason Greenwood. Setelahnya Aston Villa ini beberapa kali punya peluang setengah matang melalui aksi individu diakhiri crossing tajam yang belum menemui sasaran. Dan dari skemanya ini kalau ringan amatiran ala gua melihatnya pemain Aston Villa ini bahkan terkesan terburu-buru dalam membuat skema tersebut, termasuk juga berusaha untuk menyelesaikan umpannya. Di 20 menit awal gelandang bertahan ini ketika melakukan transisi, maksud gua Fred dan juga Scott McTominay ya, ini suka telat. Bahkan untuk menghalau serangan-serangan dari Aston Villa pun juga sering tembus. Untungnya center back ini bermain cukup bagus, bisa bertahan cukup bagus, cukup baik ya, Rafael Varane dan juga Victor Lindelof yang bermain di center back. Sementara serangan ini mulai sering patah karena end passing yang menurut gue cukup jelek ya, tidak bagus. Aksi penetrasi individu terutama dari Rashford ini juga sering gagal, sehingga Cavani ini kurang mendapatkan support. Ini karena itu tadi kualitas lini tengah yang kurang bagus, kualitas passing juga kurang bagus. Dari sayap utamanya Rashford ini penetrasinya sering gagal. Jadi Edinson Cavani ini sering terlihat seperti kayak terisolir, bahkan harus turun jauh ke bawah untuk menjemput bola ya. Pressing Manchester United ini bagus ya di babak pertama ini, dan ini dilakukan dengan cukup tinggi. Artinya dari daerah pertahanan Aston Villa pemain sudah langsung buru sergap ya lini depan Manchester United ini. Dan ini yang menurut gue salah satu poin yang tidak terlihat ketika menghadapi Wolverhampton. Dan karena pressing yang cukup ketat, bahkan dimulai dari daerah Aston Villa, ini sering memutus dan mendapatkan momentum untuk bisa build up serangan ya bagi Manchester United. Di menit ke-29 ada kesalahan dari Victor Lindelof dalam mengontrol bola jauh ya dari Emiliano Martinez kalau tidak salah. Anyway, dia mengontrol bola dengan tidak sempurna dan mampu dicuri oleh Oli Watkins dan hampir saja menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Beruntung karena terkena mistar. Pertandingan di babak pertama selesai 1-0 untuk Manchester United. Di babak pertama kalau gua ngelihat secara umum ya, Aston Villa ini bermain lebih kompak dan juga lebih rapat, hanya kurang tajam di depan. Dan Manchester United di sisi lain juga bertahan dengan cukup bagus ya, utamanya itu tadi duo center back Victor Lindelof dan juga Rafael Varane. Di lini tengah ini Fred dan Scott McTominay ini transisinya kurang cepat ya, terlalu gampang dilewati juga. Bahkan posisinya ini terlalu turun dan punya jarak dengan para gelandang serang Manchester United. Dan sering sekali bahkan keduanya ini pairingnya ini ya, jarak antara mereka berdua ini juga terlalu dekat. Dan ini sering dimanfaatkan oleh Aston Villa dengan berusaha masuk dari samping. Jadi Fred dan Scott McTominay ini kalau gua ngeliat sering posisinya ini terlalu dekat di tengah. Jadi Aston Villa otomatis punya ruang yang lebih banyak di sisi samping. Menurut gua
Manchester United ini di tengah-tengah berubah ya, main dengan seorang striker, dan Bruno Fernandes ini main di belakangnya. Rashford melebar ke kiri, Greenwood melebar ke kanan. Tapi sayang serangan sayap ini kurang tajam, kurang sering penetrasi, terlalu mengandalkan Bruno Fernandes di lini tengah. Bermain lebih baik menurut gue di 8 menit terakhir ya di babak pertama Manchester United, karena kualitas penyerangan dari Aston Villa ini menurun. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh Manchester United dalam ya mendapatkan bola kembali, berusaha untuk possession, bahkan cenderung bermain direct. Tapi cukup banyak atau beberapa mendapatkan peluang ya, walaupun bukan peluang matang, karena lagi-lagi end passingnya tidak cukup bagus di 8 menit terakhir babak pertama. Satu pemain yang jadi sorotan gue di babak pertama yang menurut gue tampil di bawah form, yaitu adalah pemain dengan nomor punggung 10, Marcus Rashford. Di babak kedua, di 10 menit awal, lini tengah Manchester United masih kesulitan mengimbangi Aston Villa. Serangan Manchester United ini lebih sering pakai bola direct. Kenapa? Yaitu tadi, karena lini tengahnya kalah ya dengan Aston Villa. Jadi ingin langsung bypass dengan bola-bola direct, maupun bola-bola bawah yang direct, maupun juga bola lambung yang direct. Untung Manchester United ini punya defense yang bagus. Walaupun di menit ke-47 ada gol dari Aston Villa yang dianulir. Lagi-lagi di menit ke-58 ada gol dari Aston Villa yang dianulir juga karena offside. Dan sampai di menit ke-66 Manchester United ini sulit keluar dari tekanan Aston Villa. Lagi-lagi karena lini tengah yang terlalu turun, pun juga pemain depan karena minim support, maka mereka pun juga akhirnya turun juga ke bawah untuk mencari bola. Akibatnya apa? Ketika Manchester United mendapatkan momentum untuk melakukan serangan balik, nyaris tidak ada orang di depan. Bruno Fernandes juga terlalu dalam untuk turun, terlalu ke bawah, sehingga itu tadi daya serang atau daya kreasi Manchester United di tengah ini jadi mandek. Lalu juga kualitas umpan yang kalau gua nilai menurun, bahkan pertandingan lebih mengandalkan fisik bagi Manchester United. Ini terbukti Fred, Diogo Dalot dan juga Luke Shaw ini mendapatkan kartu kuning karena melakukan foul cukup keras yang dalam waktu berdekatan, praktis dalam jarak jangka waktu 5 menit dari menit ke-65, 68 dan 70 ini ketiga pemain tadi mendapatkan kartu kuning. Akhirnya di menit ke-71 ya, Donny van de Beek ini masuk menggantikan Edinson Cavani, dan kalau gue pikir sih ini pergantian untuk memperkuat dan juga memperbaiki kualitas lini tengah. Tapi yang terjadi setelahnya memang betul, lini tengah Manchester United ini membaik, bahkan ada satu momentum bagus dari Greenwood berhasil dari penetrasi dari sisi kanan dan melakukan shot. Sayang bolanya masih mampu ditepis, dan lebih disayangkan lagi ada seorang Marcus Rashford yang di tengah ya. Dia tidak berusaha untuk mengejar bola lepas dari Emiliano Martinez, walaupun memang pada saat itu sih bukan 50-50, tapi memang Emiliano Martinez punya peluang lebih untuk mendapatkan bolanya. Tapi menurut gua ya paling tidak ada usaha lah ya yang ditunjukkan untuk mengejar bola, tapi ini tidak dilakukan oleh seorang Marcus Rashford. Di menit ke-84 ada pergantian, Bruno Fernandes off digantikan oleh Jesse Lingard. Marcus Rashford akhirnya off digantikan oleh Elanga. Lalu setelahnya pertandingan ini lebih di lini tengah ya, banyak berkutat di lini tengah. Dua-dua tim ini kesulitan masuk ke pertahanan lawan masing-masing. Bahkan Manchester United makin mendekati akhir ini terlihat ingin menjaga bola, tujuannya untuk menjaga kemenangan 1-0 tersebut. Akhirnya pertandingan selesai 1-0, Manchester United ke babak selanjutnya. Gue secara garis besar melihat keseluruhan ini Manchester United tampil sedikit lebih baik daripada ketika menghadapi Wolves, tapi masih belum berada di level yang kita inginkan ya, terutama ketika Manchester United ini bermain di kandang. Kualitas passing menurut gue masih jelek secara keseluruhan ya, gelandang tengah juga kurang determinasi, transisi dari bertahan ke menyerang juga kurang bagus, maupun juga sebaliknya ya. Rashford, Cavani, Greenwood masih belum bisa bekerja sama dengan baik, terutama Rashford yang tadi menurut gue betul-betul off hari ini pertandingannya. Greenwood pun juga tidak seeksplosif biasanya. Cavani yang bagus terlihat tadi itu adalah kerja kerasnya, tapi kualitas dia sendiri tidak begitu kelihatan karena sebagai seorang penyerang ya, dia tidak cukup banyak mendapatkan support terutama dari lini tengah. Dan lagi-lagi gue melihat di pertandingan tadi ini Manchester United bermain Bruno sentris sekali, dan itu terlihat di babak pertama dan juga babak kedua. Di babak pertama ketika Bruno bermain agak sedikit ke depan, selalu kreasi hampir selalu berawal dari Bruno.
ketika Bruno di babak kedua bermain agak sedikit ke dalam, maka daya dobrak atau daya serang Manchester United mengalami penurunan yang menurut gue cukup drastis ya. Walau demikian, Aston Villa juga tidak bisa dengan mudah ya, walaupun mereka lebih menguasai lini tengah, tapi mereka tidak cukup mudah atau gampang ya memasuki sepertiga akhir pertahanan dari Manchester United. Kenapa? Karena pertahanan Manchester United tadi tampil cukup bagus, dan menurut gua ini menjadi satu kredit bagus bagi Manchester United di pertandingan tadi. Daya pressing pun juga lebih baik kalau dibandingkan dengan melawan Wolves, sekalipun tidak cukup tidak cukup konsisten diperlihatkan Manchester United. Di babak pertama terlihat cukup bagus, tapi di babak kedua ada sedikit terlihat penurunan. Apakah ini ada masalah fisik? Gue sendiri juga kurang begitu tahu, tapi yang jelas itu tadi ya, tidak cukup konsisten lah dilakukan ya pressing ini. Sekalipun lagi-lagi gue ulangi, lebih bagus daripada ketika menghadapi Wolves pertandingan tadi ya untuk pressingnya. Statistik tadi 43% possession ya Manchester United, Aston Villa 57%, shots Manchester United unggul 13/10, corner sama kuat 66, goalkeeper menyelamatkan ya Aston Villa 8, David De Gea 4. Ya kalau dilihat dari statistik ini sepertinya agak sedikit berimbang, tapi kenapa bisa seperti itu? Karena menurut gue sih di lini tengah lebih banyak dikuasai Aston Villa, tapi di lini pertahanan Manchester United lebih berkuasa, dan juga ketika Manchester United nih berhasil lepas dari lini tengah Aston Villa ini sebenarnya cukup punya momentum. Sayang kualitas penyerangannya, end passing, penetrasi dan lain-lain ketika masuk ke daerah Aston Villa itu tidak cukup bagus. But anyway, dengan hasil ini maka Manchester United lolos ke babak keempat di Piala FA. Seperti gue singgung di preview, kompetisi ini cukup penting bagi Manchester United dalam arti untuk menjaga peluang mengakhiri musim ini dengan trofi. Karena lagi-lagi gue ulangi, dari 3 kompetisi yang Manchester United masih ada ini, Piala FA di atas kertas masih lebih ringan dibanding dengan 2 kompetisi yang lain. Walaupun di Piala FA ini masih juga ada tim-tim besar ya, pesaing-pesaing utama seperti Liverpool, Manchester City, Chelsea dan juga lain-lain. Pertandingan selanjutnya ini dalam tempo waktu 5 hari, Manchester United gantian ini akan masih bertemu dengan Aston Villa tapi di ajang Liga ya. Dan Manchester United kali ini akan tandang bermain di Villa Park di Birmingham. Nanti insya Allah akan gue bikin previewnya. Oke, kurang lebih demikian review pertandingan Piala FA antara Manchester United menghadapi Aston Villa yang berkesudahan dengan skor 1-0. Thanks for watching. Jangan lupa sholat, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.